Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara lewat renungan harian pada hari ini. Nah saudaraku, renungan harian pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di dalam kisah ini saudaraku, dikisahkan sebuah peristiwa yang luar biasa. Itu tatkala Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan. Dan ternyata Abraham pun melaksanakan perintah yang sangat sulit ini dengan begitu luar biasanya. Nah saudara-saudaraku sekalian, tidak heran kalau tatkala kita mengenang Abraham, maka yang kita kenang adalah seorang sosok yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan tidak berlebihan kalau kita menyebut Abraham sebagai bapaknya semua orang yang beriman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi tahukah saudara bahwa perjalanan iman Abraham itu tidak semulus yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita kira. Iman Abraham tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba seperti itu. Iman Abraham tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi yang terjadi adalah adanya pasang surut, adanya naik turun iman Abraham, saudara-saudara. Ada saatnya dia kuat, ada saatnya kita lemah. Dari data di Alkitab, dari catatan di Alkitab, kita dapatkan beberapa contoh peristiwa-peristiwa yang jelas-jelas saudara menceritakan, mengisahkan iman Abraham mengalami liku-liku, mengalami sebuah proses demi proses saudara. Saudaraku yang pertama, di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Tatkala Abraham setelah tinggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim, setelah dia menetap di satu tempat saudara, dikatakan di situ dia mengalami musibah kelaparan. Dan apa yang dia lakukan saudara? Dia bersama Sarai istrinya putuskan untuk pergi ke Mesir dan menjadi orang asing di sana. Nah saudaraku, sebelum masuk ke Mesir, Abraham berkata kepada istrinya Sarai agar istrinya tidak mengaku sebagai istri, melainkan sebagai adiknya saudara. Mengapa? Karena pikir Abraham, jangan sampai gara-gara Sarai istrinya yang cantik, Abraham akan mengalami kesulitan. Dan ini yang terjadi saudara-saudara. Ini bukti bahwasanya Abraham gak yakin sama Tuhan. Abraham kurang percaya penyertaan Tuhan. Dia masih lebih mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya. Bahkan peristiwa semacam ini berbohong tentang keberadaan istrinya, yang mengatakan istrinya itu adalah adiknya, istrinya itu adalah saudaranya. Tidak hanya terjadi sekali, tetapi bahkan terjadi 2 kali. Nah saudaraku, yang kedua saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1, tatkala Allah berfirman kepada Abraham dalam satu penglihatan saudara, di situ dikatakan bagaimana Tuhan akan memberkati Abraham lebih lagi. Bagaimana respon Abraham? Abraham katakan sama Tuhan, Tuhan, untuk apa Tuhan memberkatiku? Sudahlah Tuhan, cukuplah Tuhan, untuk apa? Toh walaupun aku kaya, yang akan mewarisi kekayaanku nanti adalah hambaku ini, dan bukan keturunanku, sebab aku tidak punya anak. Nah saudara-saudaraku, setelah peristiwa itu, setelah kata-kata yang disampaikan oleh Abraham, maka Tuhan membawa Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit, dengan satu tujuan agar Abraham yakin bahwasanya dia pasti punya keturunan. Dan memang benar saudara-saudara, setelah itu Abraham yakin kalau memang Tuhan pasti memberikan keturunan kepadanya. Nah berikutnya saudara yang ketiga, di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ke seterusnya. Tatkala didapat saudara bahwa Sarai tidak punya anak dengan segera, dan padahal sudah menunggu 10 tahun dari janji Tuhan tatkala Abraham umur 75. Apa saudara-saudara yang dilakukan oleh Sarai? Sarai punya usul para Abraham agar Abraham mengambil Hagar, pembantunya, untuk menjadi istrinya, agar lewat Hagar Sarai bisa punya keturunan. Nah saudaraku, tatkala mendapatkan tawaran ini, Abraham bukan menolak, Abraham bukan memberi penjelasan kepada Sarai bahwa mereka pasti punya anak. Enggak saudara, tetapi justru Abraham mengikuti kemauan Sarai, sehingga akhirnya Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya. Mengapa dia lakukan saudara? Lagi-lagi iman Abraham sebenarnya gak yakin. Abraham gak yakin akan janji Tuhan. Dalam kondisi seperti itu sebenarnya iman Abraham sedang nyungsep saudara. Nah saudara-saudaraku yang terakhir saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 dan seterusnya saudara, dikisahkan tatkala Tuhan berjanji kembali bahwa Sarai akan memiliki seorang anak laki-laki. Maka apa reaksi Abraham? Abraham menundukkan kepalanya, kemudian dia tertawa dalam hati sambil berkata, mana mungkin seorang yang sudah berumur 100 tahun akan punya anak.
Mana mungkin seorang wanita yang berumur 90 tahun akan punya anak. Jadi saudara, Abraham tertawa, menertawakan apa yang Tuhan sampaikan. Rasanya nggak mungkin, nonsen, omong kosong itu. Nah saudara, dalam peristiwa ini Abraham tidak hanya sekedar nggak percaya janji Tuhan, tetapi Abraham justru mau nego sama Tuhan. Abraham mengatakan ini tuh, Tuhan, bagaimana kalau ini saja Tuhan? Bagaimana kalau ini saja menjadi ahli warisku Tuhan? Nah di situ Tuhan menegaskan, enggak Abraham, kamu tetap akan punya anak bersama Sarai. Sarai akan punya anak bersamamu. Bahkan nama Sarai harusnya engkau ganti dengan nama Sarah saja. Itu udah cukup, sebab dia akan menjadi ibu dari banyak orang. Nah, singkat kata saudara-saudaraku, lagi-lagi saudara, Abraham mengalami sebuah kondisi iman yang sedang turun, yang sedang jatuh saudara-saudara. Ini saudara-saudaraku sekilas bagaimana perjalanan iman Abraham. Memang sudah pada akhirnya kita tahu Abraham terus tidak pernah menyerah. Imannya kepada Tuhan terus mengalami pertumbuhan. Sampai pada akhirnya di Kejadian pasal 22, puncak daripada iman Abraham yang luar biasa. Seperti yang di depan saya katakan, seorang yang beriman, seorang yang mengasihi Tuhan melebihi yang lain, dan seorang yang sungguh-sungguh pantas kalau disebut bapaknya orang beriman. Nah saudara-saudara, tetapi sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa itu terjadi tidak sekedar atau tidak semudah, tapi itu ada proses panjang yang telah melewatinya saudara-saudara. Nah karena itu saudara-saudara, kalau mungkin hari ini iman kita sedang dalam kondisi terburuk, iman kita dalam kondisi jatuh, iman kita dalam kondisi nyungsep saudara, atau bahkan mungkin tatkala kita lihat perjalanan iman kita selama ini, benar-benar kita pun mengalami pasang surut, mengalami naik turun. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita merasa tidak berdaya. Saudara-saudara, kalau iman kita masih dalam level yang sedemikian, saya katakan kepada saudara, jangan menyerah, jangan berhenti untuk beriman. Hayo terus bangkit kembali. Engkau yang jatuh bangkit kembali, engkau yang lemah kuat kembali. Hayo kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah lewat proses hidup kita semakin beriman, lewat proses hidup kita semakin mengasihi Tuhan, sehingga seiring perjalanan waktu, seiring proses yang mengiringi langkah perjalanan iman kita, kita menjadi orang-orang yang semakin beriman kepada Tuhan, yang semakin mengasihi Tuhan. Dan bagi kita, Tuhan melebihi segala-galanya. Tuhan melebihi apapun yang kita punya, Tuhan melebihi apapun yang kita cintai selama ini. Dan biarlah sekali lagi proses hidup, proses pendewasaan iman yang akan terus membuat kita maju bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku dimanapun kau berada. Amin.